Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah pemrograman berorientasi objek, program studi S1 Teknik Informatika kelas I angkatan 2023. Di sini kami akan menjelaskan terkait proyek akhir kami yang berjudul Smart Robot Car. Anggota kami berjumlah 4 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, Maulana Ardiansyah Prasetyo, dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 300. Selanjutnya ada Firza Ervian dengan NIM 3 terakhir yaitu 295, Muhammad Aditya Pratama dengan 3 digit NIM terakhir 288, dan Muhammad Ibnu Kandias dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 293. Di sini untuk fitur dari project kami yaitu dapat mengontrol robot car menggunakan Bluetooth internal dari microcontroller ESP32 yang sudah include Bluetooth dan Wi-Fi. Maka dari itu robot dapat dikontrol melalui smartphone menggunakan Bluetooth. Dan sebenarnya kami juga berusaha mendevelop agar robot dapat dijalankan melalui Wi-Fi dari web server yang sudah kami desain websitenya, tetapi ada beberapa bug yang belum bisa kami selesaikan, yaitu perintah sudah masuk ke ESP32 melalui serial, tetapi DC motor tidak bergerak. Maka dari itu robot car ini hanya dapat dikontrol melalui sambungan Bluetooth saja dari aplikasi Arduino Car yang dapat didownload di Play Store. Di sini untuk tahapan pertama adalah membeli peralatan yang dibutuhkan. Di antaranya adalah chassis robot car, microcontroller, ESP32, driver motor L298N 2 pieces, DC motor 4 buah, dan mekanik wheel. Untuk rodanya juga 4 buah. Dan tidak lupa kami juga membeli kabel jumper untuk wiring komponennya. Selanjutnya, untuk power di sini kami menggunakan baterai VTC 4 2 volt yang berjumlah 6. Lalu kami paralelkan karena untuk pergerakan motor membutuhkan daya yang cukup besar, kurang lebih membutuhkan 12 volt. Selanjutnya yakni memasuki tahap wiring, yaitu mengatur tata letak komponen dan merapikannya, termasuk memasang pin ke microcontroller, yaitu dari driver motor dan power baterai hingga ground ke pin ESP32. Tahap selanjutnya adalah memprogram microcontroller ESP32 menggunakan Arduino IDE. Langkah pertama yaitu men-setup IDE agar bisa digunakan untuk ESP32 dengan menolak port ESP32. Selanjutnya, karena kita menggunakan Bluetooth ESP32, maka yang kita perlukan yakni mendeklarasikan library untuk Bluetooth ESP32, yaitu include Bluetooth serial H. Dilanjutkan dengan menginstalasi Bluetooth serial dengan menggunakan cara menulis sintak Bluetooth serial BT. Selanjutnya di sini mendeklarasikan kelas interface, yaitu kelas motor face, public yaitu void maju sama dengan 0, virtual void mundur sama dengan 0, virtual void kiri sama dengan 0. Selanjutnya yakni virtual void kanan sama dengan 0, begitupun juga virtual void berhenti sama dengan 0. Selanjutnya, kelas motor base atau kelas abstrak turunan. Motor base adalah kelas yang mewarisi motor interface dan mengimplementasikan beberapa fungsionalitas dasar untuk mengontrol motor, tetapi tidak memberikan implementasi langsung untuk metode kontrol motor seperti fungsi maju, fungsi mundur, dan lain-lain. Karena itu adalah tugas kelas turunan. Kelas ini juga memiliki atribut yang menyimpan pin yang digunakan untuk mengontrol motor dan metode untuk fungsi atur pin motor, menetapkan pin-pin motor sebagai output,
Fungsi atur kecepatan menetapkan kecepatan untuk motor dengan menggunakan fungsi analog brake untuk menghasilkan sinyal PWR. Selanjutnya, kelas motor atau turunan dari motor base. Motor base adalah kelas turunan yang mengimplementasikan metode-metode dari motor interface dan mendefinisikan kontrol motor seperti metode fungsi maju, fungsi mundur, fungsi kiri, fungsi kanan, dan berhenti, dan fungsi berhenti. Mengontrol pin-pin motor untuk menggerakkan motor sesuai arah yang diinginkan. Seperti fungsi maju mengaktifkan motor untuk bergerak maju. Fungsi mundur mengaktifkan motor untuk bergerak mundur. Fungsi kiri mengaktifkan motor untuk bergerak ke kiri. Fungsi kanan mengaktifkan motor untuk bergerak ke kanan. Fungsi berhenti mematikan motor. Selanjutnya kelas motor 2, yaitu turunan dari motor. Motor 2 adalah kelas turunan dari motor yang tidak menambahkan fungsi baru, tetapi hanya mendefinisikan konstruktor untuk mempermudah pembuatan motor kedua dengan parameter yang sama seperti kelas motor pertama yang sebelumnya. Dengan cara ini, motor 2 menggunakan seluruh fungsionalitas yang diwarisi dari kelas motor. Selanjutnya adalah fungsi setup atau void setup. Fungsi setup adalah tempat pengaturan awal dilakukan. Di sini serial begin 9600 menginisialisasi komunikasi serial dengan kecepatan 9600 baud, dan serial bt.begin Smart Robot Car TI1 memulai Bluetooth dengan nama Smart Robot Car TI1. Selanjutnya motor 1 atur pin motor dan motor 2 atur pin motor menetapkan pin untuk kedua motor sebelumnya. Selanjutnya fungsi loop adalah fungsi utama yang terus berjalan setelah setup selesai. Di sini if serial BT available memeriksa apakah ada data yang diterima melalui Bluetooth. Data sama dengan serial BT atau baca data yang diterima. If else bergantung pada karakter yang diterima. Program mengatur kecepatan motor dan menggerakkan motor sesuai arah yang diinginkan. Untuk penerimaan karakter ini sebagai perintah ke ESP32, maka bisa di-custom dan disesuaikan karakternya pada aplikasi Arduino Car yang telah di-download di Play Store atau App Store. Jadi penerapan OOP dalam proyek ini ada 4, diantaranya yaitu Intent Heritage, Polymorphisme, kelas abstrak, dan kelas interface. Di mana Intent Heritage dalam proyek ini yaitu motor base adalah kelas dasar yang mengimplementasikan beberapa fungsionalitas umum untuk mengontrol motor. Motor dan motor 2 adalah kelas turunan yang mewarisi sifat dan perilaku dari kelas motor base. Kelas motor mengimplementasikan metode kontrol motor seperti fungsi maju, fungsi mundur, dan lain-lain yang mewarisi fitur-fitur dari motor base. Kelas motor 2 mewarisi semua fungsionalitas dari kelas motor tetapi tidak menambahkan atau mengubah fungsionalitas yang ada. Dengan pewarisan kelas motor 2 bisa menggunakan metode dan atribut yang ada pada motor termasuk yang diwarisi dari motor base. Selanjutnya, polymorphisme dalam proyek ini adalah motor dan motor 2 keduanya mengimplementasikan metode yang seperti fungsi maju, fungsi mundur, fungsi kiri, dan lain-lain. Tetapi setiap kelas memiliki implementasi berbeda untuk metode ini. Di dalam kelas motor, metode fungsi maju menggerakkan motor maju dengan mengubah status pin-pin tertentu. Dalam kelas motor 2, metode fungsi maju dapat memiliki implementasi yang berbeda jika perlu atau mewarisi implementasi dari motor. Dengan menggunakan polymorphisme, kita bisa mendeklarasikan objek motor interface yang lebih umum dan memanggil metode seperti fungsi maju yang akan dipanggil sesuai dengan implementasi kelas yang digunakan, apakah itu motor atau motor. Selanjutnya kelas abstrak adalah kelas yang tidak dapat dibuat objeknya langsung. Kelas ini dapat mendefinisikan metode yang bersifat abstrak, yaitu metode yang tidak memiliki implementasi dan harus diimplementasikan oleh kelas turunan.
Kelas abstrak juga bisa memiliki implementasi metode yang dapat digunakan oleh kelas turunan. Dalam proyek ini, kelas motor interface adalah kelas abstrak yang mendefinisikan metode kontrol motor. Setiap metode di dalamnya memiliki deklarasi 0 di akhir, yang menandakan bahwa metode tersebut adalah metode virtual murni yang harus diimplementasikan oleh kelas turunan. Kelas motor base adalah turunan dari motor interface yang mengimplementasikan metode tersebut dan memberikan implementasi dasar terkait pengaturan pin motor. Kelas motor dan motor 2 mengimplementasikan metode kontrol motor lebih lanjut sesuai kebutuhan, seperti fungsi maju, fungsi mundur, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah kelas interface, yaitu kelas motor interface bertindak sebagai interface untuk motor. Kelas ini hanya mendeklarasikan metode yang harus ada untuk mengontrol motor tanpa mendefinisikan bagaimana motor dikendalikan. Kelas motor base mengimplementasikan interface motor interface dengan menyediakan implementasi dasar untuk pengaturan pin motor. Kelas motor dan motor 2 mengimplementasikan metode-metode dari motor interface, tetapi dengan cara yang lebih spesifik dan sesuai dengan kebutuhan kontrol motor. Jadi dengan interface, kita bisa mendeklarasikan motor interface yang dapat digunakan oleh berbagai kelas lain yang mungkin memiliki cara berbeda dalam mengendalikan motor. Tetapi mereka semua harus mengikuti kontrak yang sama atau peraturan yang sama dalam hal metode yang mereka implementasikan. Jadi penerapan OOP dalam proyek ini dapat digambarkan pada diagram UML sebagai berikut ini. Yang pertama ada motor interface. Interface ini mendefinisikan kontrak fungsi-fungsi dasar yang harus dimiliki oleh semua kelas motor yang mengimplementasikannya. Metode maju, mundur, kiri, kanan, dan berhenti. Interface ini hanya mendeklarasikan metode tanpa implementasi. Semua kelas yang mengimplementasikan interface harus menyediakan implementasi untuk metode tersebut. Selanjutnya ada kelas abstrak. Merupakan kelas abstrak yang menyediakan atribut dan metode dasar untuk motor. Di sini atribut terdapat ENA dan ENB. Lalu ada IN1, IN2, IN3, dan IN4, dan ada juga motor speed A dan motor speed B. Selanjutnya terdapat konstruktor, di mana motor base yaitu menginisialisasi pin dan kecepatan motor. Selanjutnya ada metode atur pin motor, yaitu mengatur konfigurasi pin motor, dan metode atur kecepatan motor, mengatur kecepatan masing-masing motor. Lalu ada juga kelas motor, yaitu kelas turunan dari motor base. Di sini kelas motor memiliki konstruktor, yaitu motor meneruskan parameter ke konstruktor motor base dengan beberapa metode, yaitu metode maju, metode mundur, metode kiri, metode kanan, dan metode berhenti. Lalu ada juga kelas motor 2, yaitu kelas turunan dari motor. Kelas ini merupakan turunan dari kelas motor yang dapat digunakan untuk menambahkan fungsionalitas tambahan atau spesialisasi pada motor kedua. Dalam motor kedua ini terdapat konstruktor motor 2 untuk menginisialisasi motor dengan parameter yang sama seperti kelas motor. Selanjutnya ada juga main program. Kelas ini bertanggung jawab untuk mengontrol jalannya program, menangani komunikasi Bluetooth, dan memanggil metode dari kelas motor. Atributnya yaitu Bluetooth serial BT, yaitu objek untuk komunikasi serial melalui Bluetooth. Motor 1 objek motor pertama, motor 2 adalah objek motor kedua. Selanjutnya adalah char data, yaitu data yang diterima dari Bluetooth. Dan beberapa metode yaitu metode setup, void setup, dan juga void loop atau metode loop. Untuk metode setup ini adalah metode inisialisasi yang digunakan untuk mengatur koneksi Bluetooth dan konfigurasi awal motor. Selanjutnya pada metode loop, metode yang berjalan terus-menerus untuk membaca data dari Bluetooth dan mengontrol motor sesuai dengan input yang diterima. Selanjutnya hubungan antar kelasnya, di sini motor interface ke motor base adalah mengimplementasi. Jadi
motor base mengimplementasikan metode yang didefinisikan di interface kelas motor interface. Selanjutnya, motor base dengan motor, yaitu pewarisan dalam kurung yaitu inheritance. Kelas motor mewarisi atribut dan metode dasar dari kelas abstrak motor base. Selanjutnya, motor ke motor 2, yaitu juga pewarisan inheritance. Kelas motor 2 mewarisi semua metode dan atribut dari kelas motor. Selanjutnya, main program terhadap kelas motor dan motor 2, yaitu composition. Kelas main program memiliki objek dari kelas motor dan motor 2 untuk mengontrol motor secara terpisah. Selanjutnya, cara kerja program ini yaitu inisialisasi dengan metode setup. Selanjutnya, pengendalian motor. Program membaca input data melalui Bluetooth menggunakan metode loop. Data yang diterima dianalisis untuk menentukan perintah apakah maju, mundur, kiri, kanan, dan berhenti. Perintah ini terus diteruskan ke objek motor 1 atau motor 2 untuk dijalankan sesuai metode yang telah diimplementasikan. Yang terakhir lalu eksekusi perintah. Motor bergerak sesuai arah atau kecepatan yang diatur berdasarkan input dari Bluetooth. Sekian penyampaian proyek akhir dari kami kelompok 1. Apabila ada kurang lebihnya atau salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.